Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Ustaz-ustazah sekalian, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir di ruangan yang mudah-mudahan benar-benar berkah. Salawat beriring salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustaz-ustazah sekalian, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya untuk hadir di kegiatan diseminasi terkait dengan aksi nyata modul 1.4 guru penggerak, yaitu yang temanya berkaitan dengan budaya positif. Jadi ada beberapa poin nanti yang insya Allah akan kami sampaikan, yaitu nanti saya sendiri Rizky Abdul PD, kemudian Ustadz Haris Taruna SPG, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Pontianak yang mewakili dari SMP Negeri Alam Atas. Jadi pada kesempatan kali ini insya Allah kami akan sharing atau melakukan diseminasi terkait dengan budaya positif yang insya Allah mungkin semua sekolah itu punya, termasuk sekolah kita juga punya budaya positif. Minimal itu yang ada di seluruh sekolah itu adalah 5S, kan? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Nah itu yang paling umum, hampir semua sekolah itu memiliki budaya positif 5S. Tapi biasanya setiap sekolah juga akan memiliki ciri khas masing-masing. Nah, insya Allah pada pertemuan kali ini atau pada kesempatan diseminasi kali ini, kami nanti akan berbagi dua pembahasan dengan Ustadz Haris Taruna. Jadi nanti akan ada penyambungan dari beliau mungkin nanti di sesi terakhir. Insya Allah durasi kita nanti kurang lebih selama 1 jam. Karena dengan 1 jam. Baik, Ustaz-ustazah sekalian, Nah, terkait dengan budaya positif, mungkin Ustaz-ustazah sekalian sudah memahami maknanya. Artinya suatu nilai yang akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua, dan itu juga akan membekas sampai ke depannya. Nah, itu terkait dengan budaya positif. Nah, sebelum di penyampaian ini, jadi nanti kita coba mengulas terkait dengan paradigma belajar, konsep dari Ki Hajar Dewantara. Ini nanti akan kami sampaikan juga. Nah, sebelumnya saya sedikit ada permainan dengan ustaz-ustazah sekalian. Nah, mungkin saya minta satu ustaz boleh atau satu ustazah kira-kira yang mau ikut bermain. Ustazah Dwi mau ya? Oke. Jadi Ustazah Dwi, saya akan tutup mata nih. Ustazah Dwi ambil satu barang yang kira-kira menurut Ustazah Dwi itu bisa dipegang dan bisa dikepal, dan nanti akan saya minta sesuai dengan instruksi. Intinya dikepal saja Ustaz. Apakah dia berharga atau bagaimana terserah saja. Jangan sampai terlihat ya Ustaz kepalanya. Nah, itu penting Ustaz kepal. Sudah ya? Oke. Ustazah kepal perempuan sampai saya tidak melihat apa yang Ustazah kepal. Oke. Sekarang saya ingin menawarkan dan Ustazah
boleh nggak yang ustazah kepal itu saya tukar dengan uang 5.000 rupiah? Nggak boleh. Kalau saya tukar dengan handphone, boleh nggak ustazah? Saya tukar dengan handphone ini. Nggak boleh juga. Gimana ya ustazah? Kita tukar dengan apa ya? Biar dia mau barter dengan kita gitu. Dengan laptop. Boleh nggak? Nggak boleh juga. Oh. Sekarang musim buah apa ya? Cempedak. Nah, kalau saya bawakan nanti 10 buah cempedak ke rumah ustazah, boleh nggak itu ditukar? Nggak suka cempedak. Jadi saudara nggak mau ditukar nih ustazah? Yakin? Kalau saya kasih gaji 1 bulan saya itu ustazah, beneran mau nggak? Tiba-tiba di rumah mau nggak? Kok gajinya nggak ada? Tapi kayaknya gaji 1 bulan saja di bawah 1 laptop saja. Iya, 5 laptop. Gak mau juga? Nggak mau, bos. Oke. Nah, jadi saudara, tadi saya sudah menawarkan berbagai macam cara, ya, tukar laptop, awalnya tukar uang 5.000, ya, tukar dengan buah, kemudian tukar juga dengan gaji. Ternyata Ustazah Dwi tidak mau memberikan atau membarter yang dikepal, ya, di tangannya dengan apa yang sudah saya tawarkan. Mungkin kalau saya tawarkan 1 sekolah ini nggak mau juga. Ya, berarti kan tanahnya, gedungnya gitu. Ibaratnya berarti ownernya jadinya tuh Ustazah Dwi, ditukar dengan 1 gempa tadi. Juga kira-kira pasti mau dibarter atau? Iya. Kalau seandainya dibolehkan, mau Ustazah barter apa enggak? Mau. Akhirnya mau ya? Oke, berarti kalau udah Ustaz tadi, Ustazah mau barter. Ya. Kalau tadi kan ini mungkin 4 juta ya, masih kurang. Oke, baik Ustazah. Sekarang saya tanya Ustazah, kenapa Ustazah pada saat awal tadi tidak mau membarter apa yang Ustazah berikan? Berarti harus gede nilainya ya? Berarti gitu, berarti harus gede nilainya baru mau akan ditukar. Kenapa, Bos? Sebenarnya nanti sama urusannya bilang naik haji. Lalu pakai Betul, jual sekolah ini udah bisa tuh dia haji 1 ini ya. Jelas ya. 1 apa? belum tentu jadi owner enggak ada jaminan, tapi kalau misalnya bilang menaikkan haji, apalah. Oke, jadi Ustazah kenapa mau menukar yang Ustazah pegang dengan barteran saya yang harga yang tinggi tadi? Harganya lebih besar gitu ya, berarti bisa mencukupi lah gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Oke, Ustazah. Saya mau tanya dulu, mungkin Ustazah Dayang. Kalau Ustazah Dayang sendiri punya pandangan lain nggak? Kenapa Ustazah Dwi tidak mau membarter apa yang dipegang dengan tawaran saya pertama tadi, mulai dari 5.000, gaji saya 1 bulan, laptop, beliau nggak mau menukar isi kepala. Kira-kira Ustazah punya pandangan apa? Lebih kepada menjaga amanah sih, menjawab. Menjaga amanah, anggap saja barang
Oke, baik, terima kasih Ustaz. Jadi saya bisa menyimpulkan, yang pertama, ketika saya paksa dengan tawaran pertama yang nilainya tidak seberapa, itu kita masih menolak. Tapi kalau nilainya besar, apalagi yang berkaitan dengan ibadah kita kepada Sang Roh, gitu ya, kita pasti menerima. Umroh kah, haji kah, sebenarnya seperti itu. Ya. Nah, jadi besar sekalian, apa yang tadi kita simulasikan itu menunjukkan bahwa saya itu sebenarnya tadi ingin mengendalikan Ustaz tadi. Ibaratnya dalam istilah itu adalah kontrol. Ya. Awalnya nggak mau nih, nggak mau karena masih ibarat kata orang itu teguh pendirian. Nah, barangnya itu sebenarnya. Oke, sebelum saya pengen tahu Ustaz tadi apa sih yang dikepalkan itu? Nah, tutup pulpen ya. Padahal tutup pulpen itu kalau dihargakan laptop bisa dapat banyak tutup pulpen ya. Nah, tapi itu tadi betapa berharganya barang itu. Gitu. Kemarin ketika saya ditanya oleh fasilitator, jadi saya pegang itu adalah buah salak. Sampai ada CGP yang ingin, Pak Rizky, saya akan datang ke rumah Pak Rizky tukar dengan mobil saya juga tetap gak mau. Sampai akhirnya ditawarin itu juga gak mau. Akhirnya ditanya, apa sih yang Pak Rizky pegang sehingga semua tawaran kita tuh ditolak? Saya tunjukkan buah salak. Sampai ada guru yang bilang, wah ini di rumah saya juga ada buah salak ya kan. Tapi saya katakan bahwa buah salak ini berharga bagi saya. Karena saya mendapatkan buah salak itu hanya sisa di atas meja tempat makan, dan itu hanya sisa satu. Saya minta Kaita saya minta ya, dan itu dapat satu, belum tentu besok dapat satu. Dan saya berpikir belum tentu besok saya bisa menikmati buah salak, makanya saya mempertahankan itu. Nah, jadi ada dua kasus itu. Artinya kita ini tidak bisa mengontrol orang lain. Buktinya ketika saya menawarkan laptop, gaji uang 5.000, buah cempedak 10 buah, beliau tidak mau. Berarti kendali yang kontrolnya itu ada pada diri sendiri. Nah, ketika saya tawarkan, misalnya normal yang tadi saya menawarkan gedung ini tadi beserta isi-isinya gitu. Dan Ustaz sendiri mau menerima. Apalagi tadi saya bilang berkaitan dengan hubungannya dengan Allah gitu ya. Ibadah haji itu mau. Nah, itu artinya bahwa Ustaz Dwi itu menerima untuk dia dikontrol karena kebutuhan. Nah, karena itu tadi kita mau haji itu kan kebutuhan untuk menyempurnakan rukun Islam itu. Nah, itu salah satunya. Jadi kita ini tidak bisa mengontrol orang lain karena kontrol itu ada pada diri dia sendiri. Begitu juga kita dengan siswa. Kita nggak bisa mengontrol siswa. Kalaupun dia bisa dikontrol, artinya ada kebutuhan yang dia perlukan. Nah, seperti itu. Seperti tadi, kebutuhannya berarti wah bisa untuk jaminan masa depan, ya kan? Nah, kapan lagi di kesempatan ada rezeki untuk kita naik haji atau umroh? Itu namanya kebutuhan. Gitu. Nah, maknanya ini tadi ya, saudara sekalian, bahwa guru tidak dapat mengontrol murid, melainkan muridlah yang memilih. Jadi kalau mereka bisa kita kontrol karena mereka membutuhkan sesuatu dari kita. Mungkin rasa nyaman, ya kan? Mungkin rasa diakui, penguasaan, modelnya itu. Nanti akan disampaikan oleh Ustaz Haris Harun berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Terus yang kedua, penguatan positif tidak selalu efektif dan bermanfaat untuk siswa. Ya tadi itu positif terus saya mencoba tuh merayu, mengganti dengan barang-barang yang lebih mahal, ya. Tapi belum tentu itu juga efektif. Ya, karena itu tadi harus ada dasar dari dirinya sendiri, intrinsik. Jadi kalau dari dirinya sendiri mengizinkan, nah itu akan lebih mudah untuk dikendalikan. Kemudian yang ketiga, kritik hanya membuat siswa merasa buruk. Seringkali guru menyampaikan pesan negatif dengan suara halus. Nah ini yang harus kita hindari, bahasa-bahasa atau stigma negatif.
Kayak model, wah kamu lagi. Kemudian contoh lagi misalnya, aduh kamu terus nih, bosan harus ketemu kamu terus nih. Nah, itu juga akan memunculkan pesan negatif untuk anak. Ya, walaupun dengan bahasa yang istilahnya halus. Ya. Terus yang keempat, orang dewasa tidak memiliki hak untuk memaksa yang berhubungan permusuhan. Jadi secara tidak langsung sebenarnya ada abang kelas misalnya, kok adik kelasnya udah digini, itu sebenarnya hanya sesaat, tidak efektif, dan yang ada akan menimbulkan suatu permusuhan. Nah itu yang berkaitan dengan kontrol itu tadi. Nah jadi kalau dijabarkan modelnya seperti ini. Jadi semuanya itu pilihan. Dia mau dikontrol atau tidak itu kembali kepada si murid itu sendiri. Ya. Nah, artinya apa? Semua tindakan yang dilakukan pasti memiliki tujuan tertentu. Ya, apakah yang disukai ataupun yang tidak disukai. Ya, seperti kan anak-anak, kenapa mereka suka berteriak? Berarti ada tujuannya. Ya, ada kebutuhan yang ingin dia diperlukan. Apakah mungkin dia di rumah itu kurang diperhatikan, atau mungkin di rumah dia dikekang sehingga dia perlu perhatian dari orang-orang terdekat, guru dan lain sebagainya. Nah ini terkait dengan guru mengontrol murid tadi, poin yang pertama. Yang kedua, nah bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi segala usaha untuk benar-benar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut, tapi hanya dalam waktu tertentu saja. Jadi kita bisa menolak dan bisa menerima wujudkan. Ya. Nah ini yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah ini yang harus kita hindari ya, karena bisa menyebabkan identitas gagal pada siswa itu sendiri. Akhirnya mereka merasa buruk tentang diri mereka. Itu yang harus kita hindari ya. Nah akibatnya apa? Dialog yang muncul itu udah negatif. Itu. Terus ini ya orang dewasa melihat untuk memaksa. Nah, karena itu tidak efektif, bahkan hanya terjadi begitu saja. Kalau abang kelasnya udah nggak ada, gantian tuh. Nah, makanya modelnya itu akan turun temurun. Ya, malah yang akan terjadi adalah permusuhan. Ini yang harus kita hindari. Ya. Nah, terkait yang tadi, kontrol yang tadi, ada dua pendapat Ustaz. Jadi kalau di guru penggerak itu yang sebagai dari kontrol tentang dunia. Ya. Nah di situ orang berpikiran bahwa realitas kebutuhan kita itu sama, tapi di dalam kenyataannya kebutuhan kita itu berbeda. Ya. Semua orang itu melihat hal yang sama, tapi yang benar itu adalah orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Ya. Seperti kayak gini, ini pulpen. Mungkin setiap guru, setiap anak itu memiliki pandangan yang tidak sama. Ya, mungkin ada yang menyebutkan, oh warnanya kuning putih. Mungkin ada yang menceritakan bentuknya persegi, panjang dan lain sebagainya. Nah, ini berkaitan dengan pandangan kita. Terus yang ketiga, kita mencoba membawa orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kita tidak bisa memaksakan. Justru kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia ini yang berbeda dengan kita. Nah istilahnya itu kayak toleransi, ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi yang benar itu semua perilaku itu pasti memiliki tujuan, baik tindakannya buruk maupun tindakannya baik. Pasti ada tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi yang benar itu yang bisa mengontrol kita ini tuh hanya diri kita sendiri, mau atau tidak. Ya, sama dengan siswa. Kalau siswa itu nggak mau, nggak bisa kita kontrol. Tapi kalau dia mau, berarti ada kebutuhan yang diperlukan olehnya. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi di sini kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, yang ada orang akan ada pemaksaan, tapi yang benar itu harus ada kolaborasi dan konsensus. Artinya konsekuen, ya, untuk menciptakan pilihan-pilihan baru.
Istilahnya win by win. Nah, ya, tidak berpikir menang kalah, tapi yang ada malah win by win, win-win solution istilah-istilah. Nah, itu terkait dengan stimulus respon tadi yang berkaitan dengan kita praktekkan. Ya. Nah, yang kedua, saudara, yaitu adalah disiplin positif. Kalau berkaitan dengan disiplin positif, biasa yang terbayang itu sebenarnya kayak gini kan, pompa, push up. Nanti kalau mereka nggak melanggar, berdiri, dipompa, berlari lapangan, ya kan? Berarti apa? Berkaitan dengan tertib, teratur, dan hukuman. 3 itu. Nah, tapi ternyata berkaitan dengan disiplin positif itu nggak seperti ini yang harusnya kita lakukan. Nah, bagaimana pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara ini? Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sebelum disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cukup cakap ya melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi salah satu dari tujuan pendidikan kita ini adalah siswa itu merdeka belajar. Nah, cuma untuk menumbuhkan merdeka belajar itu kita harus menumbuhkan dalam diri mereka, yaitu adalah sikap disiplin. Maka di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, kontrol dari orang lain itu pilihan terakhir, disiplinnya, penguasanya. Maka yang benar itu adalah dari kita sendiri, intrinsik, ya. Jadi dari kita sendiri, kendalinya ada pada kita sendiri. Jadi kalau kita ingin, misalnya tanggung jawab, harus ditanamkan sekeras-kerasnya. Kita bisa tanggung jawab, tanggung jawab. Kalau kita nggak bisa, baru kita memerlukan yang namanya orang lain. Nah, contohnya apa? Ada peraturan, keyakinan kelas dan lain sebagainya. Itu yang menjadi yang dari luar. Ya. Terus ada lagi pemikirannya seperti ini, saudara. Pertanggungjawaban atau verb itu ini kayaknya bahasa Melayu. Itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam dunia. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya lalu diri dari segala hak dan kewajibannya. Nah, jadi sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa dengan adanya disiplin ini, kalau dia munculnya dari dalam itu sendiri, maka akan terwujudlah yang namanya siswa itu merdeka. Bisa kita capai. Nah, maka akan ada pertanyaan seperti itu, saudara. Tujuan disiplin positif itu sebenarnya apa? Nah, kalau di dalam ini teorinya bahwa tujuan dari disiplin positif ini adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu tujuan dari disiplin positif. Jadi kenapa kita harus bertanggung jawab? Kenapa kita harus jujur? Karena kita yakin dengan nilai-nilai itu tadi. Jadi kayak jujur, bertanggung jawab, itu adalah nilai-nilai yang kita percaya, yang akan menjadi apa? Menjadi pengakuan dari orang lain. Kita bisa dihargai oleh orang lain. Karena itu tadi tujuan dari disiplin positif. Jadi alangkah baiknya itu dari dalam diri kita sendiri. Kalaupun tidak mampu, maka kita memerlukan disiplin dari orang lain. Itu yang harus kita ketahui terkait dengan tujuan disiplin positif. Nah, kalau kita bertindak, otomatis berkaitan dengan motivasi. Kenapa orang bisa melakukan hal yang buruk? Kenapa orang bisa melakukan hal yang baik? Karena itu semuanya pasti memiliki motivasi, tujuan. Seperti kemarin kan, kenapa membawa motor? Pengen dapat sensasi. Itu tujuan, pengen dapat sensasi. Ya, akhirnya dan ditegur, udah sampai situ sensasinya sudah dapat, saya sudah. Ya, dia ditegur, dipanggil, tak boleh lagi bawa motor. Nah, itu sensasi yang diinginkan. Ya. Jadi kalau dia boleh bawa motor, pasti akan terus naik terus. Dicoba lagi dari Senin, hari Selasa bawa motor.
Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, berarti dia istilahnya terpaksa. Nah, karena di situ ada ketidaknyamanan, ada hukuman, jadi dia berusaha untuk tidak kena tuh. Tapi kalau tidak ada, mungkin akan muncul. Atau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kenapa kita harus dia kayak gini? Oh, mungkin suatu saat kita bisa mendapatkan imbalan, hadiah, ya kan? Atau yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, nilai-nilai maksudnya adalah nilai-nilai yang berlaku untuk seluruhnya, dan itu pasti akan mendatangkan kebaikan seperti jujur, ya, toleransi, bertanggung jawab, disiplin, dan lain sebagainya. Oke, saudara sekalian, nah saya ada kasus nih. Saya minta pendapat Ustaz sekalian, apa pandangan Ustaz-Ustazah terkait dengan kasus. Jadi ada Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju? Ya, bisa saya setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva. Yang kedua, menurut Ustaz, tindakan Pak Seno terhadap Iva ini apakah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mungkin Ustaz ada yang mau berpendapat? Kejadian kayak gini terkadang juga sering terjadi tanpa kita sadari, ya kan? Ustaz Arif, ya. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Mungkin bagian ini yang saya kurang setuju. Kalau sudah melihat Pak Seno membiarkan, itu ada istilah nggak di itu ya, dibatasi maksudnya ya. Jadi kata membiarkan itu mengandung makna yang berbeda menurut saya. Justru harusnya kan sebagai pengajar matematika dia harus bisa menengahi dulu, tidak membiarkan. Tuh, nomor 1 ya saya. Kemudian nomor 2, tindakan pasien adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Kalau membiarkan itu kayaknya bukan sebuah hukuman kalau menurut saya, membiarkan. Karena kalau hukuman tuh tadi yang ada yang positif, ada yang negatif. Nanti yang dihukum ini dia membekas nih. Tapi kalau konsekuensi, ya itu yang kamu dapat kalau kamu tidak nanya, kalau kamu diam terus. Sementara gurunya kan sudah mencoba menjelaskan materi. Saya kira itu saja sih kalau pendapat saya. Terima kasih. Oke, jadi itu pendapat Ustaz Arif. Ustazahnya ada yang berpendapat beda? Tadi Ustaz Arif ini tidak setuju, ya. Kalau ini menganggap bukan sebuah hukuman, ya. Ustaz ada yang berpendapat lain? Yang lain, Ustaz Sri. Nah, Ustaz Sri, gimana Ustaz? Ya. Oke, sebenarnya menurut saya
jazz langsung oh kamu ini salah ya beritahu yang salah kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya tanpa harus pukul dan memojokkan sisi tersebut. Terus yang kedua itu hukuman atau konsekuensi? Lebih hukuman. Hukuman. Kalau Beda ya, Ustaz Arif. ya lebih hukuman untuk anak itu. Lebih hukuman. Baik, Ustaz Sada. Intinya kalau nomor 1 kita sepakat tidak setuju ya. Nah, yang kedua nih, hukuman sama konsekuensi itu beda apa sama? Beda, ya. Oke. Jadi hukuman tidaklah sama dengan konsekuensi. Nah, ini. Jadi hukuman itu mengarah ke identitas gagal. Kalau konsekuensi, nah nanti yang ketiganya nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Haris. Restitusi itu adalah identitas sukses. Nah kalau identitas gagal itu pasti akan memunculkan stigma negatif pada anak tersebut. Dia akan sulit untuk berkembang karena dia sudah dicas negatif. Tapi kalau identitas sukses, nah ini bisa melejitkan, menghilangkan, mengurangi negatif pada anak tersebut. Nah kalau kita lihat di sana perbedaannya, kalau hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah kalau dari teks tadi kalimat yang si Iva tadi, ada nggak yang menyakitkan hati si anak tersebut? Ada. Dia malu. Nah jadi antara hukuman sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Jadi kalau kamu gagal, ini loh pilihannya, ya kan? Kalau kamu berhasil, pilihannya kayak gini. Sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan, ya. Terus kalau hukuman itu tidak nyaman, baik itu untuk anak pada jangka pendek maupun pada jangka panjang. Tapi kalau konsekuensi ini pada waktu jangka pendek saja. Kemudian kalau hukuman, korban itu mendapatkan keadilan. Tapi kalau konsekuensi, korban itu bisa diabaikan. Ya. Jadi misalnya kayak orang berkelahi ini, yang mukul, kalau dihukum, korban itu mendapatkan keadilan. Tapi kalau menggunakan konsekuensi, yang mukul, nah itu bisa saja korban itu akan diabaikan. Nah, itu yang harus diperhatikan. Terus kalau hukuman, murid anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi, murid anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, mendapatkan penguatan. Ya. Hukuman perilakunya pasif, agresif, meningkat. Tapi kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi, masalahnya terpecahkan. Nanti insya Allah akan lebih jelas dijelaskan oleh Ustaz Haris. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, itu hukuman. Malah mereka makin senang, gitu kan? Ada tipe anak yang model seperti itu. Terus kalau yang konsekuensi memerlukan monitoring, pengawasan, supervisi terus-menerus dari guru. Kalau hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, ya, konsekuensi penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau hukuman peraturannya adalah kamu harus, kalau pada konsekuensi bahasanya itu apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah itu bahasanya, bentuk bahasanya. Kalau pada hukuman, murid anak membenci peraturan. Tapi kalau pada konsekuensi, mereka akan menghormati peraturan. Ya, negatif yang ditimbulkan pada hukuman, kalau pada konsekuensi netral. Nah nanti mungkin Ustaz bisa dibaca lagi. Nanti salah yang kita bagikan. Nah ini kalau konsepnya, hukuman itu akan menimbulkan konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensinya, konsep itu akan menjadi baik, ya ini. Nah, ini terkait dengan perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Ya. Nah jadi dari semua itu tadi, motivasi, kemudian disiplin positif,
itu adalah langkah-langkah kita dalam membentuk yang namanya budaya positif. Namun gak hanya cukup di situ Ustaz saja, karena itu akan berlanjut. Kalau sudah ada motivasi, sudah ada disiplin, nanti akan ada bentuk lanjutannya itu adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas nanti insya Allah akan dibahas oleh Ustaz Haris. Pasti akan ada perbedaan. Apa bedanya keyakinan dan peraturan kelas? Nah, itu harus kita ulik, yang harus kita pelajari. Sehingga nanti ketika kita, terutama wali kelas, membuat kontrak belajar, yang muncul itu bukan kata bahasa tidak terlambat, tidak mengeluarkan baju, tidak mencontek, tapi yang kita keluarkan, kita kampanyekan adalah bahasa-bahasa positif yang kita kenal dengan istilah nanti nilai-nilai universal atau nilai-nilai keyakinan kelas yang kita dapat dari kesepakatan kita warga kelas atau warga sekolah. Nah, itu nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Haris Taruna ya. Mungkin setelah ini nggak bisa deh. Nah, ya. Berarti saya berikan kesempatan ini pada Ustaz Haris terkait dengan keyakinan kelas. Nanti dilanjutkan dengan kebutuhan dasar manusia dan bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah siswa. Nah, masih saya? Oh, masih saya nih. Oke. Berarti masih ini ya. Samakan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Sama nggak? Keyakinan kelas dan peraturan kelas. Bedanya apa, Ustaz Ali? Keyakinan itu apa? Disepakati ya. Kesepakatan. Kalau Peraturan sudah mengikat. Peraturan sudah mengikat. Oke. Keyakinan itu tadi kesepakatan. Kalau peraturan sifatnya mengikat. Lebih meyakini Lebih anak-anak gitu kan ya. Peraturan mungkin lebih, kalau kita mungkin bahasanya mungkin yang berbeda. Kalau peraturan lebih berkaitan itu jangan katakan tidak, bilang mungkin kalau kayak itu dia memberi mereka ketika penekanan kalau mereka melanggar itu apa. Oke. Jadi keyakinan itu lebih arah ke positif. Berangkat dari peraturan kelas. Jadi misalnya ketika kita mengadakan pembelajaran, selama dalam pembelajaran saya nih tidak boleh ada yang mencontek, tidak boleh ada yang makan, tidak boleh ada yang minum. Ya bolehnya kayak kontrak belajar, tapi arahnya adalah ke peraturan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah itu juga peraturan. Ya. Nah, ketika kalimat-kalimat itu tadi kita ubah menjadi kalimat positif. Contoh misalnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu kan kalimat peraturan. Nah, ketika diubah menjadi kalimat positif, apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Jadi kata tidaknya itu diubah. Nah, setelah diubah menjadi kalimat positif, nilai keyakinan apa di situ? Kebersihan, tanggung jawab, disiplin. Nah, jadi yang anak-anak ingat itu bukan peraturan, tapi yang mereka ingat itu adalah keyakinan kelas. Nah, nanti keyakinan kelas ini nanti akan sangkut paut dengan ketika kita menangani masalah anak-anak di segitiga restitusi. Apakah dia melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati atau tidak? Ya. Keyakinan kelas itu ternyata bersifat abstrak, tapi kalau peraturan bersifat lebih rinci dan konkret. Nah, itu perbedaannya juga. Nah, ini prosedur bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas atau sekolah, Ustaz. Jadi yang pertama kita berjurah dulu pada peraturan yang berlaku di kelas kita. Setelah itu kita masukkan, ya, kita ubah menjadi kalimat-kalimat positif. Nah, barulah di sini menyusun keyakinan kelas sesuai dengan pembentukan kelas itu tadi. Jadi keyakinan di sekolah itu bisa berawal dari keyakinan kelas, barulah muncul di sekolah, dan itulah yang nanti akan menjadi sebuah budaya positif.
Ternyata di sekolah kita ini SMP 16 siswanya bertanggung jawab. Karena berangkat itu tadi, ya. Dan itu tidak mesti harus banyak. Kalau bisa keyakinan kelas itu, ya cukup 3 atau 4 yang bisa diingat oleh siswa. Karena kalau kebanyakan pun juga nanti malah mereka lupa, gitu. Nah, setelah kita buat, kita tinjau lagi nih. Ini sudah disepakati apa belum? Ya. Nah, di sini ada juga peran berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, keyakinan kelas saling menghormati. Berarti kalau yang hadir, bagaimana ketika ada melewati guru, nah itu yang dengan adik kelas itu adalah saling menghormati nilai keyakinan kelasnya. Berarti kalau dalam peraturannya Pak, kita tidak boleh motong guru. Nah kan gitu. Ketika ada guru lewat, jangan lari, jangan berteriak, jangan mendorong. Tapi yang kita harapkan itu adalah saling menghormati. Nah, ini terkait dengan keyakinan kelas. Nah, yang kelima, kita tinjau secara bersama-sama, ya, cukup berkisar 3-7 prinsip keyakinan kelas saja. Intinya yang mudah diingat oleh siswa. Paling global itu kan bertanggung jawab. Kalau tanggung jawab itu kan tertib masuk di situ, disiplin juga masuk di situ, ya. Nah, setelah selesai, baru kita sepakati, kita tanda tangani, ya, semua warga, semua guru, bahkan ini bisa sampai ke ranah orang tua. Karena kita pengen keyakinan kelas itu tidak hanya berlaku di sekolah, bila perlu juga berlaku di rumah. Biar sejalan pendidikan antara di sekolah dengan di rumah. Barulah terakhir kita tempel di dinding kelas. Kampanyenya, apakah dalam bentuk poster, ya, standing, apa namanya itu, banner, dan ini, ya, mungkin kayaknya di sekolah kita perlu, saya sedikit, ya. Tapi ada beberapa tuh yang sudah sama, yang saling menghormati, itu ada. Nah, ini terkait dengan keyakinan kelas. Nah, ini baru sadar sih, kebutuhan dasar. Baik, oke. Sangat luar biasa sekali ya tadi ya. Materi yang disampaikan oleh Pak Rizky terkait dengan paradigma belajar yang kemudian budaya disiplin positif. Dan pastinya ini ya harus kita terapkan juga ya di sini ya. Jadi kita perlu tidak hanya 1-2 orang guru, tapi seluruh keluarga ya Ustaz ya, untuk menjalankan budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Baik Ustaz-Ustaz sekalian yang tadi sudah dijelaskan ya, dan sekarang dengan saya untuk berbagi dengan Ustaz-Ustaz sekalian tentang apa yang sudah kita dapatkan di program CGP ya, terkait dengan budaya positif ini ya. Jadi di sini juga saya mulai dari kebutuhan dasar manusia ya. Yang namanya manusia itu ya pastinya seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Kita melakukan sesuatu itu pasti akan ingin mencapai tujuan kita ya gitu ya. Jadi semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Begitu juga dengan murid kita ya, bisa saja apa yang dilakukan oleh murid kita di sekolah itu ada hubungannya dengan kebutuhannya. Ya, jadi saya akan bercerita dikit ya, kasih kasus dulu ya. Misalnya ada seorang wali kelas ya, seorang wali kelas yang sedang bingung ya, datang ke ruang guru misalnya, seorang wali kelas mengalami kebingungan ya, kegundahan melihat salah satu laporan dari anak-anak di kelasnya bahwa ada satu anak yang suka mengambil bekal makan siang temannya ya. Jadi yang ingin saya tanyakan, minta pendapatnya dari Ustaz-Ustaz sekalian, bagaimana sikap kita untuk menghadapi anak tersebut ya? Ada yang bisa berpendapat dulu? Ada seorang wali kelas ya, mempunyai laporan dari teman-teman kelasnya bahwa satu anak ini suka mengambil bekal makan siang anaknya ya. Jadi apa yang harus dilakukan kalau kita menjadi posisi kita itu sebagai wali kelas tersebut? Ada yang ingin berpendapat? Ya, anak-anak
di kelasnya melapor kepada kita wali kelas ya, bahwa Ustazah, ini si A suka ngambil beberapa makan siang kita nih. Jadi tidak hanya satu orang yang melakukan, tapi ramai kayak gitu. Jadi kalau kita posisinya sebagai wali kelas tersebut, apa yang harus kita lakukan? Ada yang mau kita kasih? Mengambil siswa yang bersangkutan supaya nggak dibully. Ada yang lain Ustazahnya mungkin? Ya, kayaknya begini Ustaz, kalau saya mau dipanggil anaknya secara pribadi ya, mungkin dipanggil secara pribadi tanpa kita nunggu dulu, hanya itu apa dia ambil makanan ini karena mungkin kelaparan atau memang ya lah kelaparan kalau anak-anak kita kan kayaknya stabil ya, kalau seandainya mereka nggak ada uang jajan yang masih kecil, memang kalau seandainya orang tuanya kayak saya tuh emang ada pembatasan kayak gitu kan, tapi kan jarang. Mungkin dipanggil dulu secara pribadi tanpa menjudge atau apa. Ya baik ya. Jadi kalau menurut tadi ya saudara sekalian yang paling penting kita adalah mengklarifikasi dulu ya, mengambil anaknya secara pribadi, kemudian menanyakan apa yang menjadi landasannya mereka melakukan itu. Ya, jadi ini sebenarnya ada hubungannya dengan mungkin ya mungkin kita itu ada yang kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Jadi di sini di depan ya ada 5 kebutuhan dasar pada manusia. Yang pertama yang paling di tengah itu ya, itu kayaknya ada 8 ya. Itu adalah untuk bertahan hidup ya. Ya survival ya. Kalau di sebelah kirinya gambar kirinya itu udah pakai bahasa Inggris ya. Survival. Ya ini bahasa Indonesia nya. Jadi untuk survival ya, bertahan hidup. Di mana manusia itu ya ini kebutuhan fisiologisnya ya, dia butuh makan, dia butuh minum ya, sehingga bisa jadi yang dilakukan anak tersebut karena tadi alasannya bisa saja kan, oh ternyata orang tuanya tak bekalkan dia makan siang, sehingga karena dia merasa lapar maka langsung meminta dengan teman-temannya, walaupun itu dengan paksaan ya, karena itu tadi kebutuhan dasarnya sebagai untuk bertahan hidup ya. Kemudian yang kedua itu bisa jadi dari cinta dan kasih sayang ya. Jadi kalau kita ini kan namanya manusia itu butuh cinta dan kasih sayang. Bisa saja orang tua anak itu tadi tidak memberikan perhatian yang lebih kepada anaknya, sehingga bisa jadi juga di kelas dia tidak dipedulikan oleh teman-temannya, sehingga pada saat dia mengambil makan teman-temannya, dia kan akan merasa oh aku dia diperhatikan nih. Jadinya kayak gitu. Ya, itu kalau kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, bisa jadi anak itu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi adalah dari cinta dan kasih sayangnya. Makanya tadi penting sekali bagi kita tidak langsung menjudge anaknya, karena bisa saja apa yang dilakukan itu karena tadi yang namanya manusia itu dia perlu untuk mencapai sesuatu ya, perlu tujuannya. Kalau dia tidak bisa positif ya pasti larinya ke arah negatif kayak gitu. Kemudian yang ketiga tentang penguasaan ya. Kalau di penguasaan ini ya dia lebih ini ya pengen dihargai ya, pengen dihargai oleh temannya, kemudian menjadi pusat perhatian juga ya. Dan dimana ini penguasaan dia lebih kepada ini ya, pada saat dia berkumpul dia suka ya ngeliat kawannya, oh kawannya takut ya dengan dia kayak gitu ya, maka takut dengan dia kayak gitu. Jadi seolah-olah dia oh ini aku loh yang berkuasa di kelas ini, ada powernya, sehingga kawannya apa sih pada ini ya mau kasih tak kasih takut gitu ya. Jadi mungkin dimaki-maki ya, dan itulah makanya kebutuhan dasar manusia itu ada di penguasaan. Kemudian dari kebebasan ya, kebebasan di sini namanya manusia bebas untuk memilih ya, memilih hidupnya nanti ke depan itu seperti apa ya. Kalau di kasus tadi bisa saja bekal makan siangnya itu membosankan bagi anak itu ya, sehingga dia kalau melihat ini ya, karena tadi merasa bosan dan tidak dipenuhi oleh orang tuanya, mencari kebebasannya tadi oh kayaknya ngeliat makanan bekal si A, si B ini enak, si C enak, jadi sehingga dia memaksa untuk meminta bekal makan siang anaknya. Dan yang terakhir itu kebutuhan dasarnya adalah kesenangan ya. Kesenangan di sini bisa saja dia ini ya, namanya kesenangan yang kita mencari hal-hal yang menyenangkan ya. Kalau sudah lagi bosan atau stres atau macam, kita pasti melakukan hal-hal yang menyenangkan. Kalau di dalam kasus tadi itu
bisa saja dia ini suka dengan melihat kawannya yang besar ya, suka melihat kawannya yang marah kayak gitu ya, karena dia tadi senang melihat kondisi teman-temannya seperti itu ya. Jadi inilah yang harus kita terapkan juga ya, jangan sampai kita memanggil anak itu langsung menjadi tanpa kita sadari ya, bisa saja anak itu melakukan sesuatu itu karena tadi kebutuhan dasarnya sebagai manusia itu tidak terpenuhi ya. Jadi ini ya harus kita lihat betul ya, kita nantinya ini kenapa sih sampai dia melakukan hal kayak gini, pasti ada sebabnya, ada alasan mengapa mereka melakukan hal itu. Ya, jadi di sini ya, dunia prioritas adalah tempat khusus dalam pikiran menyimpan gambaran representasi dari semua yang ada dengan bisa visi orang, hal-hal yang dan apa saja yang baik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Ya, jadi ibaratkan kita ini ya, mempunyai dunia berkualitas kita itu seluruh kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh manusia itu terpenuhi ya, termasuk ini ya, termasuk murid kita ya. Murid kita itu ya, dia ingin di dunianya itu sangat berkualitas ya, terpenuhi seluruh kebutuhan dasar sebagai manusia. Jadi kita lah ya, mungkin juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka ya, kayak apa sih nanti ya, pengennya mereka itu seperti apa. Ya tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka ya. Jadi kita harus ya menanamkan nilai-nilai kebajikan. Jadi sebenarnya kita udah lakukan ya, pesan-pesan sekalian ya, nilai-nilai kebajikan pasti ya kita selalu selipkan di setiap aktivitas anak-anak kita ya. Jadi bila guru dapat membangun reaksi yang membudayakan dan memberikan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Jadi kita akan mendorong anak-anak kita menjadi individu yang positif ya, yang tidak negatif. Ya, makanya tadi ada banyak hubungannya ya, sudah banyak hubungan sekali ya terkait dengan ini ya. Ya, ini kemudian posisi kontrol restitusi ya, tadi kita sudah dibahas sedikit oleh Ustaz Rizky ya, bahwa sebenarnya kita sebagai guru ini tanpa kita sadari kita itu ada posisi kontrol dalam restitusi kita, tapi ada yang sifatnya menjadikan siswa itu atau murid kita menjadi identitas yang gagal, ada juga yang menjadikan identitas murid kita itu menjadi sukses ya. Jadi beberapa posisi kontrol restitusi ya. Nah ini ya, mungkin kita ada ya sekali ya, menjadi ada 5 posisi kontrol, mungkin kita sudah apa ya pernah melakukan ya. Mungkin kita akan belajar sama-sama di sini ya. Yang pertama itu ada ini ya, posisi kontrolnya penghukum. Jadi penghukum di sini kita lebih kepada langsung memberikan hukumannya itu secara fisik ataupun verbal. Misalnya tadi, karena kamu melakukan kesalahan, ya push up dulu 10 kali misalnya gitu, ya. Kemudian misalnya kamu ikuti apa saya ya, awas ya kalau tidak. Jadi untuk sebagai kita posisi sebagai penghukum itu kita meyakini kalau cara kita lah yang paling benar, tidak ada cara yang lain untuk mendidik murid kita. Tapi dalam posisi ini harus sebenarnya ya hasil yang akan didapatkan untuk kita tadi yang disebut sedikit ya, perbedaan dari hukuman konsekuensi dengan restitusi. Anak-anak itu akan dendam dengan kita, atau bisa jadi lebih lanjut yang agresif. Ya, kemarin pas kita rapat lagi ya, ada teman-teman ya, ada cerita salah satu guru di SMK 8, ternyata ada murid ya cewek, karena tadi ditegur terus pakai backup-nya berlebihan, ya, sampai akhirnya dia itu nahan, akhirnya langsung dia berdiri pada saat itu dipermalukan di depan kelasnya. Kebanyakan kita kalau menghukum kan langsung di depan ramai-ramai ya, itu langsung ngoncong dulu ya, kayak gitu. Karena tadi pada saat dipanggil ya diselesaikan dengan cara segitiga restitusi, gurunya baru tahu nih yang manggilnya ya, padahal tapi ya kalau bisa bukan guru DK saja ya menerapkan segitiga restitusi ya, tapi kita semuanya kayak gitu ya. Pada saat ditanya ternyata gurunya itu selalu memojokkan dia semuanya, sampai gurunya itu
ini ya sampai muridnya itu harus cari jalan lain. Kalau ketemu guru itu tuh pokoknya harus menghindar terus karena mereka itu gurunya itu selalu memberikan hukuman di depannya dia terus padahal yang lainnya itu tidak pernah ya. Jadi mungkin kalau kita iya polisi sekolah itu iya kemarin katanya itulah karena padahal BK itu bukan polisi sekolah gitu ya. Iya sebenarnya paradigma itu kan salah kan. Sebenarnya kan paradigma guru BK itu polisi sekolah itu memang adalah sebuah kesalahan yang terjadi hampir di mayoritas sekolah, baik itu sekolah negeri atau sekolah swasta atau sekolah misalnya di Islam tapi swasta gitu kan. Hampir mayoritas itu terjadi di kalangan sekolah umum dan sekolah swasta. Menganggap bahwa guru BK itu yang memberi razia rambut, yang mengkip atau merazia berbagai macam kosmetik. Pada dasarnya itu sebenarnya itu bukan tugas BK gitu ya. Tapi sebenarnya tim kesiswaan yang mana itu punya ranah masing-masing. Dan tim siswa itu yang semestinya punya ranah. Nah, makanya saya dengan gini kalau di STK Unpas tidak mau turun secara pribadi kalau nggak ada tim. Nah, makanya saya juga nggak pernah mau disuruh merazia itu kalau sendirian karena itu memang bukan tugas BK. Dan paradigma itu memang kami berdua ini selalu tekankan bahwa kami bukan polisi sekolah, kami bukan polisi sekolah. Dan alhamdulillah dan ini terbangun banget di SMK Unpas bahwa kalau ada permasalahan atau problem itu tindakan kita nggak langsung BK. Dari wali kelas di coaching sampai 2-3 kali pemanggilan dan mempan diadukan dengan waka nanti membackup lagi bagaimana apakah ini masuk ke BPI, apakah ini masuk ke BK atau ini masuk ke sekolah dan sebagainya. Jadi nggak model kayak sekolah pada umumnya karena memang seluruh ustazah itu paradigma itu memang terjadi di seluruh mayoritas sekolah. Sebagian itu aja yang betul-betul memahami tugas dan ranah BK. Karena pada dasarnya ranah BK itu yang paling utama pengembangan potensi peserta didik, barulah yang kedua itu sebagai sarana konsultasi dan akhirnya bersama-sama. Ya baik ya, terima kasih ke Ustazah sayangnya sudah memberikan gambaran sedikit ya. Makanya kalau bisa kita sebagai seorang guru ya, walaupun kita sudah melakukannya, gimana caranya kita sekarang sudah mulai harus meninggalkannya ya gaya-gaya penghukum ini. Karena kalau guru yang penghukum itu posisi kontrolnya ya udah cara kita nih yang paling benar, tidak ada cara yang lain gitu ya. Kemudian yang kedua, posisi kontrolnya itu sebagai membuat orang merasa bersalah ya. Jadi kita tahu nih anaknya salah, tapi kita ngomongnya itu dengan cara yang lembut. Tapi biasanya itu mendorong mereka untuk tidak nyaman dengan keadaan, merasa bersalah banget anaknya. Misalnya itu dengan kata-kata misalnya saya kecewa dengan kamu. Harus berapa kali sih ustazah harus ngomong ke kamu kok kayak gini terus sih? Kayak gitu. Otomatis itu kan pada saat kita memanggil seperti itu, posisi anak itu akan merasa tidak nyaman ya. Tidak nyaman akan menilai dirinya itu ini akan sekali ya. Apalagi kalau misalnya kamu misalnya sampai orang tua kamu tahu apa yang akan dirasakannya, pasti mereka si anak ini pasti bakalan merasa bersalah banget ya. Walaupun kita mampu ngomongnya tidak perlu dengan nada yang tinggi gitu ya. Kalau penghukum kan kata-kata biasanya dengan nada yang tinggi ya. Kalau membuat orang merasa bersalah ini dia dengan kata yang lembut, tapi membuat anak itu goyah ya untuk merasa dirinya itu akan merasa bersalah sekali ya. Hasil yang didapatkan untuk itu dia akan bersalah sekali ya. Merasa aduh ini sudah mengecewakan banyak orang, mengecewakan ustaz-ustazahnya, mengecewakan orang tuanya kayak gitu ya. Jadi di sini untuk membuat orang merasa bersalah ini sebenarnya masuk dalam kategori kita akan mendorong akan menjadi identitas yang gagal. Karena kita udah harus menyalahkannya terus, nyudutkannya terus. Ya, itu untuk membuat orang merasa bersalah. Dan cara yang seperti ini pun juga kalau bisa memang kita tidak ini yang lakukan. Kemudian yang tiga di bawah ini teman pemantau manajer itu dia akan bisa masuk ke ranah ini ya, posisi kontrol yang membuat identitas anak itu sukses ya. Dan
Untuk yang kita dulu ya, teman ya. Nah, kalau posisi kita sebagai teman, pasti kita tidak akan menyakiti perasaan kita ya. Kita akan berusaha mendekatkan, melakukan persuasi kepada mereka gitu ya, dengan cara misalnya humor untuk mendekatkan diri kepada mereka ya. Ini sebenarnya caranya ini bagus ya, susah saja ya, cuma ada positif dan dampak negatifnya. Ya mungkin ada yang mau memberikan pendapat dulu nih. Kira-kira apa sih kalau kita posisi kita sebagai teman, ya menjadikan posisi kontrol itu kita sebagai teman, itu ada dampak positif dengan negatifnya. Ada yang bisa jelaskan dulu, ada yang berpendapat apa dampak positif dengan negatifnya kira-kira menurut Ustaz? Untuk teman ya, teman ini sebagai teman posisi memposisikan diri kita sebagai teman, ada dampak ke anak-anak. Kebetulan saya memposisikan ke anak kelas tuh saya sebagai teman, karena mereka tuh ketika kita posisi kita sebagai teman mereka tuh mereka mudah cerita apapun. Kita akan lebih akrab dengan mereka, bangun trust ya, percaya sama anak. Ketika kita bangun percaya kepada anak tuh otomatis mereka tuh apapun cerita sama kita tanpa ada tidak mungkin ada sekata-kata ini mereka pasti cerita sama kita. Itu kalau udah kita memposisikan teman. Nah, tapi ingat juga bukan selamanya kita menjadi teman gitu langsung enggak. Ada kalanya ketika kita ada apalagi kita tuh ada jam makan untuk mengenal mereka yang posisikan kayak gitu. Maksudnya ya ketika mereka mau cerita ya posisikan cerita, dengar cerita mereka sebagai teman. Itu kalau bisa masuk makan ya jangan kayak gitu kan, karena mereka nanti tidak ada kelasnya tuh tidak ada bukan sebenarnya ada mereka tetap ada, cuma mereka tuh kayaknya kayak mengabaikan, hanya mau cerita terus tanpa kita kan ada poin apa pelajaran yang harus disampaikan. Nah, mungkin mereka nanti saking mereka dia tuh harus sudah tergantung ya sikon apa gitu. Ya, terima kasih ya sudah memberikan pendapatnya ya. Jadi apa yang dikatakan saudara kita itu betul ya, untuk dampak positifnya itu nanti ya, karena saya juga memposisikan posisinya seperti ini awalnya ya. Pada saat sebelum kenal dengan segitiga eksekusi, saya memposisikan juga ke posisi kontrol ya, dari teman ini ya. Jadi memang anak-anak itu akan merasa mudah ya untuk bercerita ataupun mengungkapkan apapun yang mereka keluhkan, itu mereka merasa nyaman dengan kita ya. Cuma dampak negatifnya itu yang harus kita pikirkan ya. Salah satunya itu adalah si anak itu akan ketergantungan dengan kita ya, ketergantungan terus dengan kita. Bisa saja yang kedua itu dia cuma patuhnya itu dia sebenarnya itu cuma dengan kita, tapi dengan guru yang lain dia tidak akan bersifat yang sama seperti itu ya. Itu yang harus hati-hati juga ya. Walaupun ini sudah lumayan bagus ya untuk dilakukan oleh guru, yang tidak masalah kalau memang memposisikan diri kita sebagai teman, cuma ada opsinya ya, ada opsinya. Karena kalau enggak, betul ya, bisa saja dia mengabaikan ya. Saya pernah mengalami itu soalnya. Kita udah ini ya, jadi kalau ada masalah apa-apa ya itu akan tergantung dengan kita. Oh tenang, misalnya ada yang dekat dengan saudara Daya kan, oh tenang ada saudara Daya, nanti saudara Daya pasti tidak kita. Kalau misalnya pada saat kita tidak membela mereka itu akan merasa kecewa ya, mereka akan merasa kecewa, kemudian dia akan membuat teknik tiba-tiba berubah lagi untuk menjadi seperti biasanya. Jadi itu untuk posisi kontrol kita sebagai teman itu sebenarnya sudah bisa identitasnya ini ya, masuk identitas sukses ke mereka, tapi mereka ada sisi buruknya, masih ada ketergantungan dengan kita. Jadi dia cuma biasanya dengan kita, tapi dengan guru yang lain tidak ya. Oke, yang kemudian yang keempat itu ada pemantau ya. Nah kalau pemantau ini dia tidak pakai marah-marah ya. Jadi karena pemantau ini sistemnya lebih, kita harus mengawasi ya. Pada saat kita menjadi posisi kita sebagai pemantau, ya kita tetap harus awasi mereka. Jadi kita tidak perlu lagi tanya, karena kita ini ya sudah punya catatan ya kejadian apa yang mereka lakukan. Jadi kita tinggal nanya, ya tinggal nanya apa yang sudah dilakukan itu apa, dan tidak tahu konsekuensinya keyakinan kelas mana yang dia langgar. Jadi lebih kepada ini ya, memantau itu cuma memantau saja, dia tetap melakukan. Misalnya pada
saat dia melakukan kesalahan, misalnya hadirnya tidak tepat waktu misalnya, tadi nggak boleh pakai tidak tepat waktu ya. Misalnya apa? Datangnya telat gitu ya, dia udah langsung memposisikan dirinya, udah tahu nih. Gurunya juga bilang ini apa yang dilanggar, ya, apa yang dilanggar. Pendengar ya, keyakinan kelas mana yang tidak apa ya, tidak yang keluar dari kesepakatan ya, gitu ya. Jadi misalnya dia harus tinggal kelas pada saat jam istirahat, dia harus tinggal kelas, dia juga harus menyelesaikan kerjaannya, ya. Tapi itu pun harus dikontrol oleh gurunya, jangan sampai lepas-lepas saja ya, karena biasa mereka akan mengerjakannya, kita jadi ikut duduk di situ, ya. Kalau kita sudah meyakini kelas seperti itu, maka kita duduk tungguin mereka sampai mereka selesai, gitu, ya. Dan yang kelima ini pastinya ini ya, kita menjadikan diri kita itu sebagai manajer ya. Sebagai manajer ini banyak harus perlu kita lakukan saudara sekalian ya. Di sini kalau manajer itu dia lebih membuat ya, kita kalau posisi manajer kita akan membuat diri kita itu akan mandiri, menjadi orang yang individunya itu bagus sekali ya, bukan berubah ya. Ini kalau manajer ini kita lebih kepada kolaborasi ya, saja. Ini nanti ada hubungannya dengan segitiga institusi ya. Misalnya apa yang kita yakini, apakah kamu meyakini hal tersebut? Ya, kalau kamu meyakininya, bagaimana memperbaikinya? Jadi kita berkomunikasi dengan mereka. Ya, posisi manajer ini kita berkomunikasi, berkolaborasi dengan anak-anak tanpa kita menghakimi, ya, tanpa kita menghakimi, malah kita mendorong mereka untuk menjadi ya pribadi yang sukses ya. Kalau di penghukum orang bersalah memang dengan pemantau itu, nanti motivasi yang muncul itu adalah motivasi ekstrinsi ya, artinya motivasinya itu dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Sedangkan kalau kita memposisikan posisi kita sebagai manajer ya, jadi kita tuh mendorong anak-anak itu dia mempunyai motivasinya itu memang dari dalam diri sendiri, bukan dari kita dorong lagi. Ini yang harus kita lakukan ya sebagai seorang guru, mempunyai posisi kontrol sebagai manajer ya. Kita berkolaborasi, ini berkolaborasi, mereka akan mengakui kesalahannya seperti apa, kesepakatan apa yang sudah mereka langgar ya, sehingga mereka akan kita ajak untuk gimana nih ke depannya, solusinya dari mana nih. Jadi sama-sama ya, kita mereka untuk memecahkan masalah sampai menemukan dia sebuah masalah tadi yang kita pecahkan, masalah yang ada pada diri itu sendiri ya. Itu ya untuk saudara sekalian kalau terkait dengan posisi kontrol ya, 5 posisi kontrol dalam diri kita ya. Nah, kemudian ini keyakinan kelas segitiga restitusi. Nah ini yang harus kita pikirkan ya saudara sekalian ya. Ya, keyakinan kelas ya, sekolah merupakan rumah kedua bagi anak. Selain mempelajari ilmu sekolah, juga menjadi tempat dalam menumbuhkan karakter anak. Anak akan dibiasakan untuk memiliki nilai-nilai sesuai dengan norma yang ada ya. Jadi kita paksakan ya, anak-anak itu lebih banyak aktivitasnya selain di rumah itu adalah di sekolah ya. Bagaimana kita harus ini ya, mempelajari selain dalam ilmu sekolah, kita harus mengubah mereka memiliki karakter yang baik dan tadi ya nilai-nilai kebajikan ya, nilai-nilai kebajikan yang ada ya itu harus ada diterapkan oleh murid kita di sekolah ya. Jadi keyakinan kelas dibuat atas dasar keinginan seluruh siswa dalam mewujudkan kelas impiannya. Makanya tadi ya Bapak kan belum lebih kepada kita ya, kita yang lebih banyak berbicara ya gitu ya, kita yang lebih banyak menentukan. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu atas dasar keinginan seluruh siswa. Makanya kita tanya ya, kalau dia ada yang memberikan pendapatnya keyakinan kelas mana yang ini ya hadir tepat waktu misalnya. Jadi nanti ditanya apakah setuju. Jadi memang keyakinan kelas ini harus dijalankan ya, dan tidak bersifat kaku ya, tidak bersifat kaku. Jadi sifatnya itu bisa berubah sesuai dengan kondisi ya. Oke, dalam pembuatan keyakinan kelas perlu adanya partisipasi penuh dari siswa dan pendapat siswa sehingga keyakinan kelas yang telah dibentuk dapat diterapkan oleh siswa. Makanya tadi kalau sudah ada keyakinan kelas, maka kita pun boleh buatnya ya, jadikan dia dibuat dibanding
kemudian ataupun buat di XBN gitu ya. Jadi sama-sama mereka ini akan tahu keyakinan kelas yang sudah dibuat dan sudah disepakati. Ya, jadi ini ya saudara sekalian, sebenarnya saya yakin dan percaya kalau ustaz-ustazah di sini sebenarnya sudah melakukan hal ini ya. Sebenarnya kita sudah melakukan hal ini, cuma kita itu mungkin tidak tahu itu teorinya apa ya. Kebanyakan kemarin ya sempat kita ini kayaknya sudah dilakukan ya, sudah dilakukan, tapi kita tidak tahu ternyata ini teorinya ada gitu ya, yaitu teori tentang segitiga restitusi ya. Jadi segitiga restitusi itu lebih kepada kita memposisikan diri kita sebagai manajer tadi ya, posisi kita sebagai manajer. Jadi di sini ada 3 tahapan sekalian ya. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan ketiga itu menanyakan keyakinan ya. Jadi yang pertama ini ustazah sekalian, menstabilkan identitas ya. Maksud dari menstabilkan identitas ini ya, kita harus menstabilkan dulu mereka ya. Kalau namanya orang yang bersalah, maka mereka itu akan